dengan aktor Andre Panjaya, sutradara Tata, dan inilah dia pementasan dari teater La Jose. Untuk cerita amat ajaib yang terjadi di rumahku dan hendak kupaparkan. Sama sekali aku tak berharap kalian akan percaya. Gila rasanya mengharap itu, dimana aku sendiri tak percaya dengan indahku. Namun gila pun aku tidak, sama sekali aku tak bermimpi. Tapi besok aku akan dihukum mati. Maka sekarang harus kubuang semua beban yang mimpi jiwaku ini. Tak ada keinginanku untuk memaparkan pada dunia serangkaian peristiwa di rumah secara sederhana dan pendek, tanpa dibumbui. Oleh karena peristiwa-peristiwa tersebut telah menganiaya dan memusnahkan diriku. Tak ada keinginanku untuk menafsirkan semua ini, karena memang tak ada gunanya bagiku selain sebuah kegerian. Mungkin bagi orang lain bukan mengerikan, tapi aneh. Dan mungkin nanti akan ada seseorang yang lebih pandai dan cerdas yang mampu menafsirkan semua ini sampai terasa biasa. Barangkali dia hanya melihat rentetan sebab akibat yang sudah lumrah. Pluto adalah seekor kucing yang sangat aku sayangi. Hanya aku yang beri makan, temaninya aku di rumah, di halaman, dan bahkan dengan susah aku mencegahnya. Ketika ia mengikutiku di jalanan, dan ini terjadi setelah bertahun-tahun. Kuakui dengan perasaan malu. Perilakuku ini berubah ke arah yang lebih buruk sejak aku mulai minum minuman keras. Pada suatu pagi, ketika aku baru pulang dari sebuah warung di pinggir kota, kucing ini menghindariku. Lalu ku tangkap dia dengan ketakutannya menghadapi gusaranku. Dia membuat luka kecil pada tanganku. Aku pegangnya pada kerongkongannya. Ku ambil pisau dari kantong, lalu ku congkel mata sebelah. Keesokan harinya,
ketika aku siuman dan kesadaranku kembali, aku merasa sedikit menyesal. Tapi aku sadar, jiwaku tak bergerak. Sekali lagi aku minum minuman keras, maka semua beban dan dosa ini akan hilang. Bang Kopong itu seram nampaknya, tapi rasanya dia sudah tak merasa sakit lagi. Dia berkeliaran seperti biasa, tapi begitu dilihatnya aku, dia lari ketakutan. Cara hidupnya dulu belum tak sama sekali mati dalam diriku, hingga kebencian akan kucing ini pun terus meningkat. Dan sebagai akhir dari malapetaka, datang sifat kebinatanganku yang mempercepat keruntuhanku. Keragaman jiwa ini tak disebut oleh filsafat, namun aku yakin benar, sifat kebinatangan inilah yang membentuk suatu watak manusia. Siapa mengira seseorang bisa beratus-ratus kali berbuat jahat, meskipun dia tahu itu adalah dosa? Bukankah itu suatu kecenderungan kita untuk memperkosa hukum tak tertulis? Lantaran kita tahu itulah hukum. Sudah kubilang, sifat kebinatanganku ini mempercepat keruntuhanku. Hasrat jiwa yang tak tertahankan inilah untuk membunuh fitrahnya, untuk berbuat dosa karena inginkan dosa. Dan hasrat inilah yang terus mendorongku untuk melakukan pembunuhan. Pada suatu pagi, kaitkan tambang pada kuduknya, ku gantung ia dengan mata air bercucuran dan hati penuh penyesalan. Ku gantung ia oleh karena ku tahu dia telah melakukan kejahatan-kejahatan besar, dan sumpahku yang abadi dipertaruhkan. Dan jika tak mustahil, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang takkan bisa mengampuni. Pada malam hari pembunuhanku itu, aku terbangun oleh teriakan-teriakan yang menyebutnya kebakaran. Tirai-tirai di rumahku habis dibakar api. Rumahku menyala-nyala. Aku, istriku dan bujang segera menyelamatkan diri. Kekayaanku ludes. Dan saat itulah aku jatuh kepada keputusasaan. Tapi jika kuhubungkan hubungan sebab akibat dari malapetaka ini, maka akan kutemukan kelemahan jiwa. Tapi hendaknya ku sebut ini semua sebagai rangkaian kenyataan saja. Aku tak mau kehilangan mata rantai yang mungkin berarti, sungguh pun tak penting. Sehari setelah kebakaran itu terjadi, ku kunjungi puing-puing reruntuhan itu. Semuanya telah habis kecuali satu. Yang satu ini tak amat tebal. Ada semua tembok yang berdiri di tengah-tengah rumah. Dan kemarin bersandar ranjangku di bagian kepala. Kapur di sana masih baru, jadi tak sedikit yang bertahan akan kobaran api itu. Depannya banyak orang berkumpul berjejalan. Aku pun mendekat. Di sana kulihat seekor kucing besar dengan pahatan yang sangat menakjubkan dan sutas tali pada kulitnya. Aku ngeri, entah kapan terhingga.
Kucing itu adalah kucing yang kemarin ku gantung di taman sebelah rumah. Dan saat kebakaran terjadi, tentunya taman penuh dengan orang-orang. Dan pastinya ada yang memotong talinya dan melemparkan kucing itu ke kamarku dengan tujuan membangunkanku. Ya, begitulah gambaran yang kulihat tadi. Dibuat dari sebuah kapur panas oleh amoniak dari mayat kucing itu sendiri. Meskipun peristiwa itu masuk akal bagiku, tapi tak luput meninggalkan kesan mendalam dalam otakku. Aku hanya sanggup bersedih atas kematian kucing itu. Dan kini warung-warung kotor lah yang sering kukunjungi. Aku pun mencari mata piaranya sejenis dan serupa sebagai penggantinya. Pada suatu sore, ketika aku duduk di sebuah warung yang terkenal buruk, mataku terkonyong-konyong pada satu benda hitam di atas tempat jenewer. Setelah beberapa lama aku perhatikan, ini adalah seekor kucing dengan tubuhnya yang tak ada beda dengan Pluto. Tapi terlihat satu perbedaan yang jelas. Pluto tak memiliki selai bulu putih pun pada kuduknya. Sedangkan di hewan ini terdapat lingkaran bulu putih yang melingkari dadanya. Kucing seperti inilah yang ingin ku beli. Aku langsung menawarnya pada pemilik toko. Tapi ternyata ini bukan milik pemilik toko. Dan ketika aku pulang, kucing ini mengikutiku. Sesekali aku menoleh ke belakang dan kuelus kembali dia. Dan sesampai di rumah, kucing ini langsung menjadi hewan kesayangan istriku. Akan diriku segera bosan dengan hewan ini. Tak seperti awal harapanku. Kepatuhan yang sukar dibayangkan. Di mana aku duduk, dia meringkuk di bawah kursiku. Dan ketika aku berdiri, dia mengaitkan cakar panjangnya pada celanaku. Dan saat itu juga ingin rasanya ku bunuh dia dengan satu pukulan. Tapi niat itu tak jadi. Sebagian besar karena kenangan kejahatan masa laluku. Hendaknya segera kuakui, aku sangat takut dengan hewan itu. Ketakutan ini bukan karena bencana yang akan terjadi. Walau sulit bagiku menerangkan dengan bahasa lain, nyaris aku merasa malu. Bahkan dalam sel hukuman mati ini pun, aku merasa malu. Tak adalah manusia menderita seperti aku ini hanya karena hewan tak berakal. Hewan tak berakal saja mampu membuatku begini. Aku, manusia diciptakan sanggup menuruti firasat Tuhan. Aku dilahirkan tanpa restu istirahat. Siang malam, siang hari momok ini tak membiarkanku sendiri sedetik pun. Dan pada malam hari, aku terus terjaga oleh mimpi-mimpi yang menakutkan. Nafas momok ini melanggar tubuhku yang berat. Suatu beban lahiriah yang bermukim abadi dalam hatiku. Pada suatu sore,
ketika aku hendak turun ke bawah kolong rumahku dengan tujuan mengambil perabot rumah tangga. Kucing ini hampir membuatku tergelincir. Lupa akan ketakutan kanak-kanakku. Ku angkat sebagai kapak dan kutujukan pukulannya pada hewan ini yang tentunya akan mati seketika jika kena. Tapi pukulan ini ditahan oleh istriku. Pelarahan ini membuatku ngamuk tak terhingga. Kusentakkan aku dari genggamannya dan kukuburkan kapakku dalam kepalanya. Dia pun mati tanpa berhenti. Sesaat setelah pembunuhan itu terjadi, aku berniat menyembunyikan mayat istriku. Sekali aku berpikir hendak mencincangnya, lalu membayarnya. Tapi di sisi lain, aku berpikir untuk menanamnya dalam lantai kolong. Nah, mungkin ini lebih baik. Menyuruh orang masukkannya dalam peti, lalu membawanya seperti barang dagangan. Tapi setelah sekian banyak cara yang kupikir, aku mendapatkan satu cara yang paling baik, yaitu menanamnya dalam tembok, seperti yang dilakukan oleh raib-raib pada abad pertengahan pada korban-korban mereka. Dan untuk keperluan seperti ini, tembok kolong adalah tembok yang sangat bagus, dibuat dari ramuan kasar yang tidak mengeras oleh kelembaban dari sana. Ya, dengan menggunakan linggis, dengan mudah bongkar bata-bata itu. Lalu kumasukkan mayat istriku tercinta, sedangkan tangan lainnya sibuk menatap bata-bata itu kembali. Dan setelah itu selesai, dengan menggunakan kapur dan pasir, kubuat ramuan kasar yang tidak ada bedanya dengan aslinya. Dan setelah tembok itu terbangun dengan rapi, aku pun melihat sekeliling dan berkata, akhirnya kini susah payahku tak sia-sia. Tapi aku sadar, aku harus mencari otak dari pembunuhan ini. Kucing itu, ya, kucing itu. Tapi tentunya dia tak menopolkan batang hidungnya lagi jika keadaan sudah seperti ini. Untuk malam ini, aku tidur pun dengan beban lahiriah yang sudah membukit abadi di hatiku. Ada pula penggeledahan dari pihak kepolisian, tapi tentunya tak ditemukan apa-apa. Dan hari keempat setelah pembunuhan itu terjadi, polisi kembali berdatangan ke rumahku dan memintaku untuk mengantarkan mereka. Tak ada satu lubang atau titik pun yang tidak ditilik oleh mereka. Tapi tentunya dia tak ditemukan apa-apa. Dan tiba saatnya ketika aku harus mengantar mereka ke bawah kolong rumahku. Otot-ototku tak seutas pun tak bergerak. Jantungku berdetak tenang seperti jantung orang tidur. Ku antar mereka dari ujung ke ujung, tapi tentunya tak ditemukan apa-apa. Aku merasa puas dan bangga. Sampai akhirnya kata-kataku pun tak karuan. Dan ketika mereka hendak menaiki tangga, aku mencegahnya. Tuan-tuan sudah mau pergi, tuan-tuan. Tunggu sebentar, tuan-tuan. Nah, ini adalah tembok yang sangat kokoh pembuatannya, meskipun diterjang gempa sekalipun.
lalu dengan menggunakan tongkatnya di tangan, ku pukul tembok itu dengan keras, di mana di belakang berdiri mayat istriku tercinta. Hendaknya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampuni dosa-dosaku. Seketika gema-gema pukulan itu pun menjadi sayup-sayup dalam kesunyian, seperti jadi tangis seorang anak. Saat kemudian sekumpulan tangan kuat sibuk membongkar tembok itu. Mayat istriku tercinta berdiri di depan penonton-penontonnya dengan darah yang sudah setengah cair dan seekor kucing di atasnya dengan mulut menganga lebar dan mata menyala-nyala. Dia yang menyerahkan diriku pada Algojo. Dia juga membuatku menjadi seorang pembunuh. Si Momok telah ikut ku tembok. Ya, demikianlah pementasan pertama dari teater Ladisi dengan pemain Andre Panjaya dengan sutradara Paramarta.